Oke, baik. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sarung tangan yang biasa digunakan pada first aid kita. Yang pertama itu adalah sarung tangan latex. Kalian bisa baca di sini, powder latex. Sarung tangan ini 2016 sebenarnya sudah di-ban di Amerika karena ada beberapa orang tertentu yang memiliki reaksi alergi terhadap latex. Jadi bubuknya ini kadang kehirup atau mungkin kena juga di kulitnya, bentol-bentol langsung merah semua, itu disebut sebagai shock anafilaksis, bahkan kalau pernafasannya sampai tertutup, jadi bahaya. Nah, kayak gimana sih bentuknya? Ini saya akan coba buka. Ini yang steril ya, ini biasa dipakai untuk operasi, ukuran 7,5 ya. Nah, ini yang panjang. Jadi kalian lihat di sini, lihat ada putih-putih ya. Ini kalau dipakai pasti ada putih-putih karena dia ada bubuk latex ya di sini. Kita pakai juga di dalam, pasti tangan kita nih, nggak enak banget, berasa peset. Ya, tapi ini steril. Ini untuk prosedur operasi atau mungkin menjahit, jahit luka dan sebagainya. Ini yang latex. Nah, saya sih lebih menyarankan untuk kotak P3K karena kita nggak tahu, ya mungkin kita nggak mengalami reaksi alergi terhadap latex, tapi di kotak P3K kita kalau kita hendak menolong orang, kita nggak tahu kan siapa yang kita tolong, bisa jadi orang itu punya reaksi alergi terhadap latex. Nah, kalau begitu, itu bisa makin parah. Jadi, kita mau nolong orang niatnya baik, tapi ternyata orangnya malah makin parah, malah kena shock anafilaktik. Oleh karena itu, saya biasanya di kotak P3K, ya sebenarnya udah direkomendasikan juga sih untuk menggunakan yang nitril, sarung tangan nitril. Nitril gloves, ini sama sekali nggak ada bubuknya. Dan dia bahannya juga dari nitril ya, bukan latex. Dan hampir nggak ada sih orang yang pernah atau report alergi nitril. Ya seandainya ada pun, berarti sial banget orang itu. Tapi nggak ya, nggak ada. Dan ini nggak ada bubuknya, jadi nggak mungkin terhirup. Seandainya alergi pun orangnya dengan nitril, palingan cuma di kulitnya doang. Nggak mungkin sampai kehirup, sampai pernafasannya yang bengkak-bengkak karena reaksi alerginya. Nah, di kotak P3K saya bawa selalu, itu saya taruh di luar. Ini dia. Nitril gloves ya, ada di depan. Saya selalu taruh ini di kotak P3K saya. Oke, jadi saat kita nolong orang perdarahan, warna-warna gloves itu juga ada banyak. Kan ini ada warna putih, ada warna biru, sama sebenarnya ada satu lagi warna hitam. Tapi warna hitam itu biasa dipakai untuk law enforcement. Kalau di Amerika biasanya polisi atau tentara. Kenapa? Karena warnanya itu kan nggak mencolok. Jadi kalau dalam kondisi firefight atau gunfight dan masih ada active shooter, warna hitam itu nggak mencolok dibanding ini kan, warna biru atau warna putih. Jadi mereka pakai itu untuk safety mereka sendiri yang menolong. Walaupun sebenarnya nggak begitu pengaruh banget sih ya menurut saya, cuman teorinya sih begitu. Nah, kalau kita untuk civilian life, lebih disarankan sebenarnya warna biru, karena warnanya mencolok. Jadi saat kita lagi menolong orang, petugas ambulans bisa melihat ada kita di sana, terus ada warna biru-biru saat kita lagi nolongin orang. Jadi lebih cepat lah reaksi. Kalau ini warnanya mirip kayak kulit kan. Tapi ini juga bisa dipakai, karena ini juga kita kalau lihat ya, ada darah, kita sedang cari perdarahan orang ya, jelas banget ya darahnya. Biru juga masih kelihatan, lihat darah. Ini saat misalnya kondisi gelap, kita lagi mau cek seluruh badan pasien yang kita tolong, darahnya di mana aja perdarahannya, karena kita harus expose. Ini bisa dengan jelas. Yang hitam kekurangannya, walaupun dia juga nitril, itu nggak jelas, merahnya kecampur sama warna hitam. Tapi ya di Indonesia jarang lah kasus active shooter, kecuali ada teroris dan sebagainya. Kalau di Amerika kan lebih sering, jadi mereka butuh sarungnya warna hitam. Dan ini jadi tergantung kondisinya, active shooter atau enggak, atau emang cuma kecelakaan biasa. Nah, banyak orang yang
tahu cara pakainya sarung tangan ini saat nolong, tahu kalau mereka saat nolong perdarahan harus pakai sarung tangan, cuman salah cara bukanya. Nah, seringkali mereka pakai udah bener, tapi mereka tetap terinfeksi oleh penyakit orang yang mereka tolong karena mereka salah cara bukanya. Jadi sini saya akan jelaskan sedikit tentang cara bukanya. Jadi ini kan udah terekspos darah. Ya, ini pewarna makanan. Oke, anggaplah ya ini udah parah lah, pokoknya perdarahannya cukup banyak orangnya yang kita tolong udah berdarah. Ini intinya darahnya sama sekali nggak boleh kena kulit. Jadi bagian luar handscoon harus kontak dengan luar handscoon yang sebelah, dan bagian dalam harus kontak dengan tangan kita. Jadi kita tarik ya, ini kita tarik dari luar, harus hati-hati banget. Oke. Lalu sarungnya yang udah kita tarik yang sebelah sini, sebelah kanan, kita bejek di yang sebelah kiri. Nah, kita lihat ini bawahnya. Oke, kita colok. Oke, kita masukin ke sebelah. Oke, langsung ini dibuang. Jadi tangan kita kontak dengan bagian dalam ya, bukan bagian sebelah luar ya yang udah ada darahnya. Ini langsung segera dibuang di sampah biosafety. Pastiin ya, masukin plastik, jangan sembarangan main buang ke tong sampah. Kasihan nanti petugas kebersihan ya, kalau orang yang kita tolong punya infeksi tertentu, kita nggak tahu ya, HIV, hepatitis, kasihan petugas kebersihan ya. Jadi pastiin masuk di kantong plastik kuning. Lalu kalau perlu kita gambar logo biohazard ya, kita buang ke tong sampah. Jangan sampai ini mengkontaminasi orang yang lain. We'll see you in the next video. So be a responder, not a bystander.